Selamat malam. Saya Melkisedek dari program studi bisnis digital akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu materi proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Yaitu dokumen rencana penelitian yang menjelaskan seluruh tahapan pelaksanaan. Tujuan utamanya mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan. Fungsinya memastikan penelitian memiliki dasar ilmiah, realistis, dan bermanfaat. Yang kedua, struktur utama proposal. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, latar belakang dan rumusan masalah. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. 4. Tinjauan pustaka. 5. Kerangka konseptual dan hipotesis jika ada. 6. Metode penelitian. 7. Jadwal pelaksanaan. 8. Anggaran penelitian. 9. Daftar pustaka. 10. Lampiran jika diperlukan. Komponen utamanya terdiri dari judul. Judulnya harus jelas, spesifik. Latar dan atau rumusan, urgensi masalah dan fokus penelitian, tujuan atau manfaat, sasaran terukur dan dampak yang diharapkan, tinjauan pustaka, teori dasar dan kesenjangan pengetahuan, metode, jenis penelitian, cara kumpul atau analisis data, jadwal, rencana waktu per tahapan, anggarannya, perincian biaya realistis. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu tujuan umumnya, sasaran besar yang ingin dicapai. Tujuan khususnya, langkah rinci, terukur dan dapat dicapai. Manfaat dari akademis, kontribusi pada pengembangan ilmu, manfaat dari praktis, manfaat bagi masyarakat, pemerintah atau industri. Potensial yaitu implikasi untuk kebijakan atau inovasi. Dan ini tips menulis proposal yang baik, yaitu yang pertama, jaga fokus dan kesesuaian antar komponen. Yang kedua, gunakan data dan bukti yang valid. Ketiga, bahasa jelas, singkat, dan ilmiah. Yang keempat, sesuaikan dengan pedoman institusi. Dan yang kelima, pastikan rencana realistis dan dapat dilaksanakan. Kesimpulannya, proposal penelitian adalah dokumen penting yang mengatur seluruh rencana penelitian melalui struktur yang jelas dan terorganisir. Komponen utamanya mencakup judul, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal serta anggaran, dengan menyusun setiap bagian secara tepat berbasis bukti, fokus dan realistis. Proposal dapat memastikan penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Pengertian umumnya, kutipan, penggunaan ide atau kalimat dari sumber lain dalam tulisan kita. Tujuannya memperkuat argumen, mendukung ide, atau mengutip data penting. Prinsip utamanya selalu mencantumkan sumber untuk menghindari plagiarisme. Kutipan langsung. Definisinya, penggunaan kalimat atau frasa secara tepat seperti yang ada di sumber aslinya. Kapan digunakan? Ketika kalimat asli sangat baik sudah pas, ketika ingin menyajikan pendapat ahli secara akurat, dan cara penulisannya dibungkus tanda kutip, dan cantumkan sumber, nama penulis, tahun, halaman. Contoh, pendidikan adalah kunci untuk mengubah dunia. Kutipan tidak langsung. Definisinya, penggunaan ide dari sumber lain dengan kata-kata sendiri. Kapan digunakan? Ketika ingin menyampaikan ide secara lebih sederhana, ketika ingin menyatukan beberapa ide dari sumber berbeda.
Cara penulisan tidak perlu tanda kutip, tetap harus mencantumkan sumber. Contohnya, Soekarno 1960 menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam perubahan dunia. Perbedaan utamanya yaitu kriteria kutipan langsung, kutipan tidak langsung, bentuk kata sama persis dengan sumber kata sendiri. Ide dari sumber tanda kutip diperlukan atau tidak diperlukan, kegunaan utamakan keakuratan kalimat asli, utamakan kemudahan pemahamannya. Kesimpulannya, kutipan langsung dan tidak langsung sama-sama penting dalam penulisan ilmiah. Pilihlah jenis yang sesuai dengan kebetulan tulisan dan pastikan selalu mencantumkan sumber untuk menjaga kredibilitas dan menghindari plagiarisme. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang laporan penelitian di bidang BD. Pengertian dan tujuannya. Laporan penelitian bisnis digital, dokumen hasil penelitian yang mengkaji aspek bisnis yang diintegrasikan dengan teknologi digital, misalnya e-commerce, platform digital, strategi digital marketing. Tujuan utama, mengkomunikasikan temuan tentang penerapan atau dampak teknologi pada bisnis. Struktur utamanya, halaman identitas, sampul atau pengesahan. Yang kedua, abstrak, ringkasan masalah, metode, hasil atau rekomendasi. 3. Pendahuluan, latar belakang industri digital, rumusan masalah dan tujuan. Yang keempat, tinjauan pustaka, teori bisnis digital, model terkait, penelitian terdahulu. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, hasil dan pembahasan. 7. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. 8. Daftar pustaka dan lampiran. Dan penyajian hasil dan pembahasan. Yang pertama, indikator yang ditampilkan. Yang kedua, data kinerja bisnis, pertumbuhan omset, jumlah pengguna aktif. Yang ketiga, analisis tren pasar digital. Yang keempat, hasil evaluasi strategi, misalnya efektivitas kampanye digital marketing. Selanjutnya, pembahasan fokus, hubungan antara penerapan teknologi dengan kinerja bisnis, perbandingan dengan praktik terbaik industri. Yang terakhir, dampak pada pelanggan operasional perusahaan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, ringkas temuan utama tentang penerapan atau dampak bisnis digital yang diteliti. Rekomendasi, berikan langkah praktis yang dapat diambil, misalnya peningkatan platform, strategi pemasaran yang lebih efektif, pelatihan literasi digital. Laporan penelitian bisnis digital harus menghubungkan temuan ilmiah dengan aplikasi praktis, sehingga dapat menjadi panduan bagi pelaku bisnis, pemerintah, atau akademisi dalam mengembangkan ekosistem bisnis digital. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih.